Ini kalau tujuan jangka. Nah, kalau untuk tujuan jangka pendeknya, maka yang pertama adalah meningkatkan trafficnya dulu. Jadi yang penting orang itu mau datang dulu di toko, kemudian harapannya bisa meningkatkan penjualan yang ada di toko itu. Karena biasanya orang melihat akhirnya tertarik atau bisa beli dan kemudian melakukan keputusan membeli. Kemudian pengertian merek, nama atau simbol yang diidentifikasi membedakan produk jasa ditawarkan penjual dengan produk jasa yang tidak ditawarkan oleh pesan. Jadi tidak berlaku nama atau simbol nama dan sebut atau dari kombinasi semua itu yang terjadi dalam itu kalau kita cari, kita hanya bisa dulu saja, itu kita sudah tahu bahwa ini produknya McDonald yang ada di Amerika ya, merupakan franchise makanan cepat saji di Amerika. Atau kita mungkin bisa lihat ada seperti tentang produk dari mereknya Nike, sepatu Nike. Nah itu salah satu contoh dari brand. Jadi tidak selalu nama atau simbol, kita juga berupa angka misalnya. Contohnya di Indonesia seperti Perfect Green, ya 43. Kemudian brand equity atau merek merupakan nilai tambah yang dimiliki sebuah produk atau jasa ya. Itu dalam bentuknya adalah orang terkenal. Karena kayak contohnya kayak SW, ya, itu produk-produk biasanya kebutuhan rumah tangga, katanya dengan perkakas itu dia punya bentuk yang lebih. Kemudian value dari sebuah merek, ya merek yang kuat itu memberikan nilai jual untuk produk dan pelanggan mereka. Jadi bisa menarik dari pelanggan yang mereka miliki. Kemudian yang selanjutnya bisa membangun yang namanya loyalitas pelanggan. Ya. Kemudian memungkinkan mereka mengenakan harga yang lebih tinggi, berkurangnya biaya promosi bagi mereka, dan meningkat masuk ke pasar yang baru. Jadi kalau misalkan value-nya itu sudah kuat, kemarin kan sudah saya jelaskan ya di penetapan harga. Bahwa punya value itu kalau kita mengeluarkan sesuatu dan kita merasa bahwa itu bermanfaat, baik secara kualitas maupun juga bisa memberikan kepuasan yang melebihi ekspektasi. Tapi misalkan di barang harganya kok cukup mahal ya, tapi ternyata kemampuannya di luar ekspektasi kita. Nah, ini berarti dia punya value. Nah, contoh barang yang sudah punya value itu salah satunya dia bisa mengurangi biaya produksi. Nah, kalau yang bisa kita ambil di kejadian produk atau merek yang cukup terkenal sudah punya reputasi yang bagus. Biasanya biaya produksinya tidak akan sedodoran produk yang baru awal mulai. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian value untuk pelanggannya apa? Jadi kualitas yang konsisten. Nah, punishment-nya ketika kualitasnya tidak sesuai, tidak konsisten, maka dia akan ditinggal. Dia akan menurunkan volume. Kemudian yang kedua bisa menyederhanakan proses pembelian pelanggan dan mengurangi waktu ya dan upaya mencari informasi tentang harga wisata. Itu salah satu. Ini biasanya kita di database customer ya. Itu biasanya saya kita di measure melalui total, kemudian juga punya untuk memberikan penawaran-penawaran. Kemudian cara membangun brand equity bagaimana? Yang pertama menciptakan kesadaran merek yang tinggi, kemudian membangun asosiasi merek yang tingkat, kemudian konsisten memperkuat citra merek atau brand image, ya. Kemudian yang keempat adalah menciptakan ikatan emosional.
Kesadaran merek atau berikutnya. Ini adalah kemampuan pelanggan potensial untuk mengenali atau mengingat nama merek retail atau barang atau jasa tertentu. Top of mind ketika konsumen menyebutkan nama merek tertentu, pada otak pertama ketika mereka ditanya tentang jenis pengejar, kategori barang atau jenis lain, ini masuk di top of mind. Jadi kalau kalian misalkan, kalau retail itu apa? Kalau orang jawabnya Jumat, Ahmad, berarti itu sudah dia top of mind misalnya. Jadi orang itu sudah tahu kesadaran mereka itu bahwa kalau kualitas dia Jumat, Ahmad. Mungkin karena cara berproduksi mereka atau mungkin cara kaitannya dengan itu selalu banyak di masalah. Nah, cara membangun brand itu bagaimana? Nama yang sudah diingat, simbolnya sudah diingat, mensponsor eventnya, kemudian eksposurnya terus menerus. Ya. Jadi kadang agensi itu tidak terlalu mahal, bukan enggak pakai enggak kan kayak ini. Jadi kita bisa di kalau orang secara langsung kita membangun brand. Proses cuma harus ada waktu dengan hukum dengan merek itu di dalam memulai konsumen kan asosiasi pengembangan retail dengan nama merek misalkan kategori merek harga berkualitas manfaat apapun yang spesifik aktivitas dan lifestyle ya misalnya kayak asosiasi merek McDonald ini asosiasi mereknya banyak sekali produknya logonya kan kuning emas ini sangat ikonik orang sudah pasti tahu kalau misalkan apa itu di tulisan McDonald sudah tahu ini mereknya McDonald sehingga dia punya asosiasi merek yang luar biasa. Nah, kemudian produknya apa saja? Ya kalau McD biasanya ya Burger Mac, ya, kemudian ada French fries, ya, kemudian Ronald McDonald ini kan karakter yang memang menjadi apa ya ikonik dari McD. Nah, ini salah satu contoh jadi asosiasi sebuah merek, ya. Kemudian bauran komunikasi retail menggunakan komunikasi untuk mengembangkan merek dan membangun kesetiaan pelanggan. Di mana hal pertama yang harus dikomunikasikan pada pelanggan adalah keberadaan merek. Karena merek adalah suatu nama atau simbol pembeda seperti logo yang mengidentifikasikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dan membedakan produk dengan jasa sendiri. Nah, di sini kan ada terlihat ya, bauran komunikasi retail itu objektifnya adalah inform, persuade, remind. Kemudian dipengaruhi apa saja variabel dalam bauran pemasaran atau bauran komunikasi retail. Ya, kemudian ini bisa kita lihat misalkan dari sisi periklanan, kemudian dari public relation, kemudian dari sales promotion, ya. Kemudian ada juga technical ya, dari komentar atau bagian marketingnya. Kemudian store atmosphere yang visual marketing. Nah, store atmosphere itu misalnya kayak, nah sekarang kita sudah masuk akhir tahun ya. Biasanya tema-tema Natal, tahun baru itu kita akan menyesuaikan dengan tematik yang ada di event-event atau waktu-waktu tertentu. Kemudian program komunikasi pemasaran retail terpadu. Ini merupakan program yang mengintegrasikan seluruh elemen komunikasi pemasaran untuk menyampaikan message yang konsisten dan komprehensif kepada pelanggan dari waktu ke waktu di semua elemen bauran retail mereka ada di semua dari dan lainnya. Ya, jadi kalau itu misalkan kayak cara online ya, itu ada marketing, dan misalkan contohnya mobile marketing ya. Kemudian bisa juga online marketing melalui website atau sosial media. Kemudian bisa juga melalui direct marketing
berkomunikasi secara langsung dan meminta respon atau dialog dari pelanggan dan produk tertentu. Nah, direct mail bisa berupa brosur, katalog atau print media. Email, mobil marketing atau account. Nah, Foursquare ini salah satu aplikasi media sosial yang membantu penggunanya untuk menyediakan data lokasi kepada produk-produk. Ini sekarang caranya sudah seperti ini. Jadi mau tidak mau kita sebagai pengusaha besar bersama juga bisa adaptasi dengan teknologi yang sekarang ini memang berkembang cukup besar ya, kaitannya juga dengan proses pemasaran menggunakan bahasa digital atau secara ini. Nah, online marketing bisa melalui website tadi ya, blog, sosial media, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter ya, sampai sekarang sudah ada TikTok juga ya. Ini bisa digunakan sebagai saluran media promosi mereka. Jadi bisa dua ya. Satu digunakan sebagai meningkatkan trafficnya. Jadi ada customer engagement, oh dia mau datang ke sosial media. Harapannya ketika dia sudah mau dan suka dengan sosial media yang ada di tadi, dia akan bertumbuh. Dan tugasnya tadi dari online marketing itu adalah menyediakan sarana satu untuk meningkatkan traffic sehingga orang mau datang ke komunitas tersebut. Yang kedua adalah memang dia ingin memperkenalkan produk yang istilahnya itu memberi notis bahwa ini ada produk baru dari kita. Atau yang ketiga, mereka bisa juga melakukan transaksi secara online. Jadi bekerja juga sebagai platform komunikasi untuk belanja online. Nah, ini juga diterapkan juga ya, seperti Alfamart juga ada aplikasi yang dibuat semi online. Jadi kalau kita pesan barang dengan nominal tertentu bisa menggunakan jasa pengiriman dengan gratis dari komunitas tersebut. Ini kan juga salah satu layanan yang mungkin cukup membantu bagi orang-orang yang sibuk ya dalam kegiatan penjualan. Kemudian promosi penjualan. Poin yang kemudian display ini adalah simulatif import forecast with customer converting supaya database forecast. Jadi modelnya juga kalau kalian di depan seperti ada ini. Ini tuh harapannya ketika kalian lebih dekat itu sambil belajar tertarik akhirnya nambah lagi. Ya, ini disebut sebagai pop-up display. Kemudian ada juga pop-up store. Ya, modelnya seperti yang gambar di bawah ini. Nah, advantage dan promotion ini kan masing-masing ya. Jadi ada pop-up display itu apa ya istilahnya kekurangannya itu dia high visibility and orange verifier. Jadi untuk produk-produk yang biasanya itu promosi untuk di awal-awal. Ini biasanya dipakai juga di dalam toko itu ketika dengan hasil, sehingga orang bisa melihat. Kemudian dari sisi promosinya, dan diberikan get good location install can be costly to win. Jadi intinya itu sangat susah dilakukan ya, apalagi di lokasi-lokasi toko yang memang tidak semuanya space-nya itu cukup atau memadai. Kemudian yang terakhir, di sini bisa melalui koran, majalah, media sosial, atau iklan TV, atau program komunikasi periklanan bersama dengan pemilik merek dan pemerintah. Ya, kita contohnya Alfamart dengan Raffi Ahmad, ya, ini juga dari Untung, ini punya Supermart. Ini salah satu contoh advertising yang mereka lakukan, terutama baik secara offline maupun secara online. Kemudian hubungan masyarakat dan universitas berada program yang dirancang untuk mempromosikan melindungi cita perusahaan atau produk di dunia. Kita menggunakan skop tentang sosial diri. Sekarang kita sering menyebut itu soal opinion leader. Salah satu contohnya adalah kayak influencer, ya, juga telegram, aktif TikTok dan lain sebagainya. Ini dipakai untuk sebagai ini ya, mempublikasikan dari produk kita. Ya, bisa menggunakan artis, misalnya desainer ya, itu kan kalau ketika acara besar dan tertinggi di film Hollywood, itu biasanya desainer itu memberikan seperti ini gratis ya. Tujuannya adalah dia untuk mengendorse produknya dan dia bisa menggunakan oleh orang lain. Atau contoh senimannya, misalkan kayak Red Freedom kemarin dengan event
ini penempatan isu perusahaan atas penetapan tata organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal. Perumusan kebijaksanaan